Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah menuju Baitullah. Mengapa tulisan di sini saya rapat? Kenapa? Karena Baitullah itu dekat pada dasarnya. Ibadah umroh bersama kami Mampu Travel. Mampu Travel adalah satu fasilitas untuk rekan-rekan secara syariat untuk teman-teman bisa melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah, Madinah. Sebelum itu, izinkan saya untuk berbagi video ini supaya teman-teman bisa memahami apa yang kita maksud dari Mampu Umroh Travel, khususnya bagi tim saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya hari ini saya tidak mengajari atau menggurui atau memberikan suatu petuah hendak, tapi kita syiar bersama-sama mengajak, membuka hati dan pikiran untuk belajar menambah wawasan. Sehingga wawasannya tidak lagi berhenti menjadi sebuah pengetahuan, namun ditransfer menjadi rasa dan rasa menjadi akhlak yang baik. Inilah impian semua muslim. Rekan-rekan, kau yang terpilih, pada dasarnya sederhana. Kita terlahir di dunia sebagai pemenang. Istilah-istilah motivasi ini sering kita dengar. Kita menyadari dan mengetahui mengapa kita lahir di dunia ini atau terlahir. Kita sudah didesain sebaik mungkin, sesempurna mungkin dari ciptaan-ciptaan yang lain. Karena kita dilengkapi dengan ya, kita lahir dari dunia adalah suatu desain yang sudah didesain dan sudah ada kesepakatan dari Sang Pencipta. Artinya kita sebagai memiliki peran masing-masing. Sehingga peran masing-masing ini yang diterapkan kita untuk melakukan aktivitas harian yang disebut dengan ibadah. Setiap dari peran-peran kita ini terlalu banyak yang namanya trouble atau masalah. Masalah itu sebenarnya pada dasarnya adalah masalah ego. Semua orang memiliki masalah karena egonya masing-masing. Titik. Artinya ego itu ada di dalam diri kita. Nah, hal ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan. Teman-teman memahami apapun masalah-masalah yang ada pada diri kita, yang hadir pada diri kita, ketika itu adalah masalah sumbernya dari dalam kita, yuk kita cari ke dalam. Merenung, melihat bahwa apa yang terjadi pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa melakukan cover back keluar. Bukan kita cari masalah di luar. Sama ceritanya seorang pencari kunci, ketika dia kuncinya hilang mau masuk rumah nggak bisa, kuncinya hilang jatuh di taman. Sedangkan dia cari di teras. Ditanya orang yang lewat, kenapa kamu mencari kunci? Kuncinya hilang di mana? Kunci hilang di taman. Loh, kamu kok cari di teras? Karena di teras terang. Paham maksud kita ya? Bahwa ada semua masalah yang ada terhadap diri kita. Kita ada di dalam ego kita masing-masing. Nah, kaitan dengan hal ini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa diri kita, di dalam diri kita itu ada sesuatu yang mengatakan bahwa pada kita adalah yang terbaik. Kita adalah ciptaan yang terbaik yang didesain oleh Tuhan untuk kita sendiri. Hanya saja, yuk kita renungkan masalah-masalah itu ada pada diri kita sendiri. Kaitannya dengan umroh dan haji atau kita bicara esensial, umroh dan haji itu adalah ada kalbu di dalam diri kita. Niat kita, hakikatnya kita. Dan untuk bicara secara ritual, kita melakukan perjalanan. Ritual itu sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita laksanakan secara fisik. Maka dari itu, dalam kita sebagai mukmin ada 5 pondasi dasar supaya kita benar-benar memahami apa sebenarnya di dalam hati kita yang di lubuk hati kita paling dalam. Kenapa? Karena setiap hari kita, seorang muslim pasti bersahadat. Sahadatnya adalah kata-katakan perjanjian. Ketika kita lahir di dunia, sebelum kita lahir itu ada di dalam rahim orang. Secara kasat mata tanda petik, kita telah melakukan perjanjian pada Allah, pada Tuhan. Di mana secara nggak langsung kita pernah ketemu beliau. Sehingga ada perjanjian dan kita turun ke dunia. Dan untuk itu, kedua, untuk kita berkomunikasi terhadap perjanjian kita ini, kita melakukan yang namanya sholat atau berkomunikasi. Setiap kita bersolat 5 waktu, itulah artinya kita berkomunikasi terhadap Tuhan. Khusyuk. Kita bisa mohon pertolongan, kita mohon perlindungan, kita tanyakan jalan yang harus kami ambil. Inilah sholat. Setelah sholat, kita ada namanya puasa. Puasa ini adalah yang dimaksud untuk sebagai kontrol dari kehidupan kita. Kontrol emosi kita, kontrol kehendak kita, kontrol keinginan kita, kontrol kemelekatan kita, kontrol kecintaan kita yang terlalu dalam terhadap sesuatu hal. Dan selanjutnya ada yang namanya zakat, pembersih. Bersihkan diri kita. Untuk apa? Untuk hal ini semua. Sehingga kita siap menjadi satu yang namanya mengunjungi rumah Allah atau Baitullah. Hak dalam pengertiannya adalah menuju. Dengan rangkaian syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, sehingga kita bisa menuju ke rumah Allah. Ini satu rangkaian yang pasti fundamental yang sangat aman. Kita akan bahas masalah umroh, haji dalam konteks hakikat. Esensialnya juga kita bahas dan ritualnya bagaimana. Ayat yang berbunyi seperti ini. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah.
Rangkaian ini ada sebuah rangkaian ibadah, rangkaian kerja. Ibadah itu adalah pengabdian. Nah, konteksnya ibadah itu ada jasmani dan ada rohani. Ketika kita bilang jasmani, itu yang konteksnya adalah ritual. Perjalanan kita nanti ke Mekah. Dan rohani itu adalah spiritual. Dan semua orang, semua mukmin, semua dari kita itu pasti menuju dari jasmani ke rohani. Haji atau perjalanan menuju umroh adalah berkunjung. Ada titik awal dan titik akhir ketika kita bicara ritual. Dan ada perjalanan. Dalam konteksnya adalah spiritual juga ada titik awal dan titik tujuan. Sama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Titik awal dan titik tujuan. Maka kita bisa jalan untuk menemukan jalan ke Baitullah, baik secara ritual maupun spiritual. Dan pada hakikatnya setiap dari kita, setiap dari mukmin itu adalah dari jasmani menuju yang namanya rohani. Perjalanan menuju Baitullah, kalau kita secara kasat mata, Indonesia menuju Mekah. Dan selalu kita gambarkan bahwa perjalanan ini berupa yang namanya secara kasat mata itu Baitullah itu adalah Mekah. Ini benar secara fisik. Rohani atau non-fisik, jasmani juga secara fisik. Bagaimana dua-dua ini sinkron sehingga kita benar-benar bisa melampaui hal ini. Dan menariknya kita bisa menjalankan secara non-fisik dari saat ini. Dari perjanjian tadi. Poinnya perjalanan haji bukan hanya berangkat ke tanah suci, tetapi diperlukan esensi yang sangat mendalam tentang sebuah hakikatnya. Haji itu apa? Dan fisik kita diantarkan dengan kita memahami ketika berada secara fisik kita di ibadah haji adalah salah satu kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang-orang yang mampu. Ini adalah surat Al-Imran ayat 97. Kalau kita lingkari adalah manusia. Manusia itu tidak hanya orang mukmin atau muslim, tapi setiap manusia mampu masuk ke mana? Ke rumah Allah. Dan aku yang Maha Kuasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada berada di kita dimanapun berada, berarti kita ada di rumahnya. Dekat. Mungkin saking dekatnya kadang kita secara fisik kita nggak kelihatan. Tapi coba Anda secara non-rohani, Anda pejamkan mata, Anda berdoa, kemudian Anda membayangkan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Itu hadir. Sama ketika handphone Anda lihat, ya ini handphone, tapi Anda pejamkan mata, dia menjadi suatu hal yang gaib. Anda bayangkan. Nah, ini artinya adalah bahwa aku bersamamu dimanapun. Yang menariknya lagi ada Rasulullah SAW bersabda, qalbu mu'min baitullah, yang artinya hati orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Artinya rumah Allah itu sangat dekat secara hakikat. Qalbu mu'min baitullah. Perjalanan dari masuk dari kita ke dalam qalbu, untuk menuju rumah Allah. Bukan secara qalbu itu di balik hati, di balik dada, bukan ya, tetapi lebih esensialnya, lebih hakikatnya. Qalbu lebih jelasnya seperti ini. Kita kembali dulu siapa saya secara spiritual, secara hakikat, supaya teman-teman memahami bahwa kita memperjalanan menuju rumah Allah melalui travel umroh ini benar-benar sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memang benar-benar perjuangan dari dasar kita, ya, dari dasar pemikiran kita. Haji mabrur itu seperti apa? Haji mabrur kalau kita bicara hanya perjalanan saya tidak bisa. Haji mabrur bukan hanya perjalanan, tapi outputnya dari Baitullah secara fisik ada perubahan setelahnya. Setelah kita berangkat ke Baitullah atau umroh atau haji, kita pulang, itu ada perubahan yang menjadi yang lebih baik. Kata mabrur itu berasal dari kata al-biru yang artinya kebaikan atau kebajikan. Artinya dari sana kita menambah kebaikan pada diri kita. Ya, menjadi orang yang lebih takwa. Menjadi orang yang melepas kemelekatan, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang tanpa pamrih. Sehingga ini bisa dikatakan mabrur. Secara fisik kita yang merasakan. Haji saya di sana setelah aku datang sama atau enggak ketika sebelum berangkat. Fundamentalnya sekali lagi perlu dipahami, ketika kita untuk menjadi seorang haji dalam kaitan adalah kita sendiri yang merasakan. Fundamentalnya bahwa kita syahadat, sebuah perjanjian, kemudian kita sholat untuk berkomunikasi, dan ada istilahnya menembus jasad atau olahraga. Ini dengan berpuasa, membuat jiwa semakin peka. Karena adanya puasa. Setelah itu kita pembersihan, melepas kemelekatan pada diri kita dengan kita
berzakat, membersihkan, baru kita sempurnakan dengan haji atau kita berangkat ke sana. Secara hakikat ini adalah jasad. Di dalam jasad itu ada yang nama jiwa. Jiwa ini yang ada namanya ego. Di dalam itu nanti ada secara spiritual namanya kolbu. Puasa itu adalah menghilangkan kemelekatan untuk melatih diri kita, jiwa kita dari jasad ini, untuk kita apa? Lebih mendekat kepada kolbu kita. Melepas kemelekatan. Makanya ketika kita ke masjid, Anda mau pakaian apapun, sandal harus dilepas. Kemudian jabatan, intinya jabatan semua pun Anda makmum ya makmum. Walaupun imamnya adalah mungkin seorang guru ngaji. Tapi ketika jenazah sholat, dia tetap makmum ya makmum. Tidak dilihat lagi kemelekatan itu. Nah, konteksnya ini yang akan kita bahas nantinya di dalam konteks qalbun mukmin. Sekali lagi, ibadah haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang mampu. Pada dasarnya semua mampu. Kenapa? Karena qalbun mukmin baitullah. Dan kuat dalam kalbu kita adalah baitullah. Dengan catatan fundamental ini seharian kita sempurnakan. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Haji adalah pilar utama ibadah puncak umat muslim. Tapi perlu dipahami, secara fondasinya, atau kita bisa melakukan haji atau umrah ke rumah Allah melalui Baitullah. Nah, kita mensinkronisasikan dengan bagaimana ketika kita yang ada di kenyataan ketika kita berumrah. Ada yang namanya wukuf, tahu, sa'i, tahlul, bahkan ini dilakukan secara tertib dan terutama niat haji karena Allah. Labaikallahumma hat, niat ikram kita. Oke, kita lanjut ya. Ritual pertama ada yang nama tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah berlawanan arah dari jarum jam. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita mengingatkan bahwa kita pada dasarnya datang dan akan kembali. Ini pertama adalah yang namanya Hajar Aswad. Kita mengelilingi Hajar Aswad satu kali kelilingan, itu namanya satu kali tawaf. Kita melawan arus jam, mengingatkan kita bahwa ini kita datang dari titik yang sama, dalam tanda kutip ya, dan kita kembali kepadanya. Artinya di dunia ini hanya sebuah perjalanan. Perjalanan ini yang kita sebut dengan ibadah. Untuk kembali kepadanya. Kita cari bekal yang bisa kita bawa, yang nggak bisa kita bawa, kita tinggal. Hajar Aswad adalah batu hitam. Artinya apa? Kotoran jiwa kita yang harus dihilangkan. Kita kelilingi. Dan kalau kita pahami lagi, Hajar Aswad ini adalah istilahnya Siti Hajar. Siti Hajar lambang dari Siti Hajar. Siti Hajar itu kewanitaan. Makanya bentuk dan Siti Hajar, maaf, itu adalah seperti bentuk kewanitaan. Artinya mengingatkan kita, kamu datang dari satu tempat, kembali ke tempat yang sama. Yaitu apa? Di dalam rahim ibumu. Di dalam rahim ibu kita ada perjanjian atau syahadat. Konteksnya kita datang dari Allah, ya balik lagi. Artinya kita mampir untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat yang kita bisa bawa. Kemudian setelah kita mengingat Hajar Aswad, kita masuk ke Hajar Ismail. Hajar Ismail itu apa? Ismail itu artinya mendengarkan. Dia seorang anak dari Nabi Ibrahim. Nah, maka dalam keseharian kita, lebih baik kita mendengarkan dulu sebelum ambil kesimpulan. Dengarkan dulu, kita telah baru kita berbicara. Dan terakhir adalah yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam ya. Maqam itu adalah seperti tingkatan level. Kalau kita pahami bahwa ini adalah, itu artinya sumber. Ibrahim itu berarti adalah sumber kasih sayang. Nah, kalau kita pahami ini adalah sebuah simbol keluarga. Orang tua, anak, dan ayah. Dan disinilah kalau kita sebut dengan yang namanya adalah sakinah, mawadah, warohmah. Ingat, keluarga kita ini adalah keluarga yang utuh. Keluarga di mana tempat kita mulai dilahirkan, mulai dibesarkan, dan kita pun berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Mendengarkan. Kalau secara kita resapkan secara keseharian diri kita. Kita kepada orang tua, hargai kepada orang tua, tunduk kepada orang tua,
banggakan orang tua kita. Ini pada dasarnya Anda sudah melakukan yang namanya tawaf, berkunjung ke rumah, lihat ibu bapak lagi, sungkem gitu ya, minta doa kebaikan dan kita doakan dia selalu sehat. Itu tawaf secara hakikat. Juga ada yang namanya ikram, pakaian di mana tidak ada jahitan. Nah, di sini menggambarkan apa? Pakaian bebas dari jahit. Jahitan itu kan menyatukan. Jangan sampai kita menyatu terjahit dengan dunia, dengan harta, kedudukan, pangkat, jabatan. Lepaskan itu semua. Karena itu tidak akan kita bawa pulang. Makanya, ikram itu artinya seperti itu. Mengapa saya pakai pakaian yang tidak terjahit? Ini untuk melepaskan. Dan untuk ini semua, melakukan kita butuh namanya sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan ketika lampu hijau, nanti di sana itu ada perjalanan yang sudah berangkat ya. Sa'i itu artinya usaha. Kalau dalam konteksnya di kita di tawaf atau di nanti secara real di sana, itu ada berlari-lari kecil selama 7 kali antara Safa dan Marwah. Paham nggak yang disebut dengan Safa? Kita pahami Safa dan Marwah ini ketika Nabi Ibrahim pergi, dipanggil oleh panggilan Allah untuk melaksanakan ibadahnya atau pekerjaannya atau syiarnya, Siti Hajah dan Ismail itu ditinggal sampai suatu saat perbekalan mereka tuh habis dan air pun tidak ada satupun di sana. Akhirnya Siti Hajah itu lari-lari untuk mencari air antara Safa dan Marwah. Dalam pelarian lari-lari ini, dia melihat Ismail menghentakkan kaki yang mengeluarkan air, yang itu disebut dengan air Zamzam, dan dikumpulkan di bendung sama beliau. Ketika seorang usaha, Allah punya cerita lain untuk memberikan hasil usaha ini, karena beliau adalah yang menciptakan kita tadi. Saya bilang sebagai peran, punya peran masing-masing. Sa'i ini adalah ibadah, bekerja ini adalah ibadah. Kayaknya kita butuh usaha dalam kita mencapai rumah Allah yang disebut dengan kabul mukmin. Jangan lupa, kita akan diberikan dengan apa yang diusahakan. Makanya syarat untuk mendapatkan hikmah itu adalah mau. Kalau nggak mau, nggak mungkin usaha. Nah, kalau nggak mau, ya mau diapakan lagi? Nggak bisa dipaksa. Karena keputusan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita yang memutuskan ya, tidak mau atau tidak. Kemudian ada tahalul namanya. Tahalulnya apa? Tahalul itu mencukur rambut kita. Karena rambut ini simbol mahkota. Artinya kemelekatan pada diri kita dicukur. Dan ingat bahwasanya kemelekatan yang ada pada diri kita, mau harta, mau apapun bentuknya, sebagian dari harta kita itu ada harta fakir miskin atau orang miskin dan terlantar, diminta ataupun tidak diminta. Maka ketika orang pulang haji telah melakukan tahlul masih pelit, kita yang merasakan ini apakah sudah mabrur atau belum, harusnya menjadi yang lebih baik. Artinya jangan pelit lagi gitu. Kalau masih ada yang pelit, Pak Haji yang pelit masih pelit, ya Masya Allah. Kemudian ada wukuf ini dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Setahu saya ini kalau umroh tidak ada wukuf. Wukuf itu apa? Berdiam, bertahanus, atau mengasihkan diri, menyendiri. Ini kita lakukan ketika kita sholat. Bertafakur untuk masuk ke dalam kalbu. Khusyuk, fokus. Makanya bagaimanapun caranya, sholat itu bisa kita khusyuk. Kita fokus pada bacaan, geraknya, dan hati kita. Semata-mata kalau semua karena Allah SWT. Merenungkan dan mengingat Allah melalui ciptaannya di langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Inilah wukuf, inilah sholat kita. Ya, untuk mengingat. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan sekali lagi saya tidak menggurui, tapi ini adalah pembelajaran yang saya belajar dan saya berharap walaupun secara pribadi saya belum sampai ke tanah suci, ke haji, tapi saya coba untuk masuk ke dalam qalbun mukmin karena qalbun mukmin adalah rumah Allah. Insya Allah dengan kita siap di awal sebelum kita sampai secara fisik ke Mekah dan melakukan secara syariatnya di Mekah, kita sudah memahami bahwa kita sudah berada di rumah Allah, bahwa kita sudah berada di Baitullah.
Maka kita berharap adalah orang wukuf atau sholat itu pikirannya tidak kemana-mana atau tidak sibuk. Khusyuk dalam sholat. Membuat pikiran kita tidak sibuk sehingga hati terbuka, pikiran kita tidak loncat ke depan dan ke belakang. Nah, inilah yang disebut dengan wukuf. Dan itu sudah kita lakukan. Bahwasanya kita sudah punya syariat, syahadat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, siap kita masuk ke kaum mukmin Baitullah atau ke rumah Allah yang secara fisik atau syariatnya kita bisa ke haji. Pak, bagaimana? Mungkin hanya Pak, bagaimana dengan dananya? Insya Allah ada dua yang sering kita dengar. Ketika Anda ke haji, biaya haji akan dikembalikan oleh Allah. Ketika Anda sudah punya niat haji, biaya haji akan disiapkan oleh Allah. Tapi siapnya itu, yuk kita masuk dulu ke rumah Allah atau kalbun mukmin Baitullah melalui rukun Islam yang sudah disampaikan sedemikian yang bisa kita lakukan. Dan ini sangat-sangat nikmat sekali, sangat-sangat hikmah sekali, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Kapanpun sejatinya kita bisa mengunjungi rumah Allah. Kaum mukmin Baitullah yang artinya hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Kita lakukan hakikatnya dengan cara ritual kita, sehari-harian kita, ibadah kita, sehingga kita bisa ke Baitullah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Dengan memenuhi panggilanmu, tidak sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan. Ya Allah, saya sudah menjadi orang yang tidak mensekutukanmu. Saya tidak menuhankan jabatan saya, harta saya, kepintaran saya, karena semua adalah sarana untuk kembali kepadamu, menuju kepadamu. Dan semua hanyalah milik. Kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Semua hanya milikmu, ya Allah. Melepaskan kemusyrikan, karena kita sebagai seorang muslim. Tuhanku, berikan untukku anugerah hati yang takwa, suci, bebas dari syirik, tidak kufur, dan tidak celaka. Tuhanku, angkatlah derajatku dan turunkanlah rahmat bagiku sehingga aku benar-benar bisa menuju ke Baitullah secara syariat bersama travel mampu umroh. Insya Allah aku akan datang memenuhi panggilanmu yang kedua sebelum engkau memanggilku dengan panggilan yang ketiga. Amin, amin, amin.